Orang ini penghina Allah. Silahkan dengarkan cuplikan videonya. Nama Tuhan sebelum bernama Allah, yaitu Zaitul Buhti. Nama Tuhan sebelum bernama Allah, yaitu Zaitul Buhti. Nama Tuhan sebelum bernama Allah, yaitu Zaitul Buhti. Nah, itulah tadi sedikit cuplikan dari video yang diambil dari channel YouTube-nya Raja Rizal Kelayang yang telah mengunggah video yaitu nama Tuhan sebelumnya bernama Zaitul Buhti. Jadi nama Allah itu sebelumnya itu ya, sebelum bernama Allah begitu maksudnya, yaitu bernama Zaitul Buhti. Ini siapapun orangnya yang faham tentang bahasa Arab pasti marah-marah, pasti itu. Pasti. Lalu saya mendengar pertama kali langsung panas hati saya, panas sekali, marah sekali. Pelecehan, penghinaan kepada Allah. Penghinaan, pelecehan kepada Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Masa Allah dikatakan sebagai Zaitul Buhti? Tahukah artinya? Zaitun itu minyak. Minyak. Yang dalam bahasa Arab itu zait itu minyak. Bahasa Indonesia kadang-kadang disebut minyak zaitun. Zait itu minyak, jadi minyak zaitun gitu. Kemudian kalau idhofahkan, zaitunnya mudhof, al-bukhtinya mudhof ilaih. Bukhti kalau baknya di dhammah bermakna onta. Kalau zaitul bukhti, bahasa Arab yang artinya minyak onta. Kita terima apa tidak? Tuhan kita yaitu Allah dikatakan oleh Raja Rizal Kelayang sebagai minyak onta. Ini pokal gawirnya iblis ini. Iblis yang menipu daya manusia gara-gara kepengen supaya channelnya tenar, tapi dia nggak ngerti, dia nggak paham. Allah wong baru belajar hijrah, baru belajar ngaji, tapi PD-nya luar biasa. PD di mana-mana ngomong. Sedangkan Masya Allah saudara kita sesama muslim muslimat di Nusantara ini masih belum paham tentang begini. Makanya wajib bagi kami, wajib bagi setiap kaum muslimin yang alim, para santri, para kiai, para ajengan, para abuya, untuk mengingatkan nih, jangan sampai Raja Rizal Kelayang semakin keterlaluan karena kebodohannya. Dia bodoh tapi membuka channel-channel tentang ijazah zikir dan doa. Jadi kebodohannya dia nggak paham kalau dia sendiri itu sebenarnya sudah menghina Allah, melecehkan Allah. Zaitul Buhti bahasa Arab yang artinya minyak onta. Minyak onta, minyak rambut, minyak kelahiran. Coba kalau bisa kita ketik ya di Google sekarang, di Google diketik saja Zaitul Buhti, akan muncul tuh merek-merek minyak rambut untuk memanjang rambut, ya, memanjangkan rambut, atau minyak kelahiran. Ini penghina Allah luar biasa nih Raja Rizal Kelayang ini. Allahnya sendiri dihina-hina tapi dia nggak sadar, PD-nya luar biasa. Karena paling enak itu jadi orang bodoh. Mengapa? Orang bodoh kan nggak ngerti apa-apa. Kalau orang nggak ngerti apa-apa itu nggak pernah takut ini itu. Contoh nih, ada orang yang menghuni rumah, ya dia tenang-tenang saja. Padahal dia sendirian. Dia rumah itu rumah kosong, dia nggak ngerti, nggak paham rumah itu dulunya ngapain, nggak paham lah. Kemudian setelah itu diceritain nih misalnya, kamu tidur di situ ya sendirian. Iya. Rumah itu dulu pernah dipakai untuk bunuh diri. Satu keluarga bunuh diri. Wah, langsung takut tuh. Padahal hanya cerita. Hanya cerita kan? Tapi menjadikan berubah perasaan itu. Yang awalnya dia tidak tahu itu pede-pede saja dalam rumah. Tapi setelah tahu dia takut. Ketakutan. Itulah bedanya orang alim dengan orang bodoh. Orang alim semakin takut kepada Allah. Sedangkan orang bodoh seperti Raja Rizal Kelayang ini ngomong apa saja nggak pernah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang coba mari kita perhatikan nih apa yang dikatakan oleh Raja Rizal Kelayang, cuplikannya yang agak panjang sedikit. Kemudian setelah itu nanti kita akan jelaskan asal kata Allah dalam beberapa literasi kitab-kitab para ulama. Ya, asal kata Allah. Enggak ada namanya Zaitul Buhti yang seperti dikatakan oleh Raja Rizal Kelayang. Silahkan kita simak terlebih dahulu keterangan dari Raja Rizal Kelayang. Saya pernah mendengar suara uang yang berkata-kata. Saya pernah mendengar suara uang yang berkata-kata atau uang yang berbunyi di sebuah kota infak, atau uang yang berbunyi di sebuah kota infak. Ada satu suara
yang membujuk uang-uang lainnya supaya datang kepada seseorang. Ada satu suara yang membujuk uang-uang lainnya supaya datang kepada seseorang, yang membacakan atau menyebutkan nama Tuhan sebelum bernama Allah, yaitu Zaitul Buhti, yang membacakan atau menyebutkan nama Tuhan sebelum bernama Allah, yaitu Zaitul Buhti. Sekarang mari kita bahas satu persatu agar umat Islam ini tidak disesat-sesatkan, diajak sesat oleh Raja Rizal Kelayang. Raja Rizal mengatakan, saya pernah mendengar suara uang berkata-kata. Uang bersuara, uang berkata-kata. Pertanyaannya, apakah kira-kira suara itu adalah suara uang betulan? Ataukah suara tipu daya iblis laknatullah alaih yang ingin menyesatkan Raja Rizal Kelayang beserta para jamaah YouTube-nya? Coba dijawab. Kira-kira suara itu betulan ataukah memang suara itu tipu daya iblis laknatullah alaih ingin menyesatkan manusia? Lah manusia itu kalau sudah ngomong di YouTube kemana-mana diikuti banyak orang, berarti juga akan menyesatkan jamaahnya. Ini na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kami merasa punya kewajiban untuk saling ingat mengingatkan. Sekarang kita akan membahas tentang aslu kalimatillah, asal kalimat Allah. Wa huwa min kalimatil. Kalimat Allah itu diambil dari kalimat il fil kan'aniyati, di dalam bangsa Kan'aniyah. Au ilah atau lafadz ilah bisuryaniyah dengan bahasa Suryani, bil aramiyati atau bahasa Iram, wa tiqrat bi Taurati bil jam'i, dan juga disebutkan di kitab Taurat lafadz Allah itu dengan sebutan jamak Elohim. Elohim bukan ilah, Elohim tapi bukan ilah tapi Elohim begitu. Amma lafdzu ismillah, adapun lafadz nama Allah al-Arabiyah dengan menggunakan bahasa Arab, faqad istamalaha al-Arabiy, maka sungguh telah menggunakan kepada lafaz Allah oleh orang Arab qabla Islam, sebelum masuknya Islam. Jadi sebelum masuknya Islam itu orang Arab sudah terbiasa menggunakan lafaz Allah. Contohnya apa? Contoh konkret adalah namanya bapaknya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Abdun artinya hamba, Allah. Jadi Abdullahi, hamba Allah. Jadi orang Arab itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul, orang Arab sudah banyak yang menggunakan nama Abdullah begitu. Jadi lafaz Allah sudah dipakai begitu. Enggak seperti Raja Rizal Kelayang ngarang-ngarang sendiri. Itu khawatir kami itu adalah tipu daya iblis yang ingin menyesatkan umat Islam. Wa dakhalat al li ta'rifi, dan telah masuk al di dalam lafaz Allah ilah li ta'rif, yaitu untuk memarifatkan ma'a kalimat ilah beserta kalimat ilah. Litadulla 'ala Allahi ila al-ilahil ahad, untuk menunjukkan atas Allah, yaitu Tuhan yang Maha Satu. Wasta'mal al-yahudu kalimat ta'il, dan orang Yahudi menggunakan kalimat il lidalalati 'ala Allah, juga menunjukkan kepada Allah. Wa ma zalat musta'malatan fil asma'i mithlu Israil bimakna mukhtarullah. Jadi nama ilah, il sama ilah itu selalu dipakai. Seperti contoh nama Israil. Isra bermakna mukhtar, il sebagai Allah begitu. Israil berarti mukhtarullah, artinya pilihannya Allah. Wa kalimatu Yahweh fil Ibraniyah, dan ada kalimat Yahweh di dalam bahasa Ibrani, yaitu bermakna Yahuwa. Ada juga Adonai juga dipakai. Demikianlah penjelasan kami. Semoga bermanfaat fitini wa dinul akhirah. Ahlul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu taala a'lamu bishawab.